How do you use? How do you promote correctly? Focus and terus. Ini kalian hanya lewatin. Ini nggak bisa dalam hari ini. Ya. Next. Ya. Kenapa modelnya bagus? Karena bad DFD bisa menyebabkan salah fungsional. Dan DFD bisa menyebabkan database kalian rusak. Ya. Bottom line, getting the blueprints bermasalah bisa menyebabkan masalah yang sangat-sangat besar. Ya. Blueprint kalian kalau kita bangun rumah, fondasinya nggak beres, roboh rumah semua. Ya. Next. Ya. Karena bagaimana caranya kita mau melakukan itu? Decomposing bareng sama data di story. Next. Ya. This process is folding, this process of breaking down the single process high to smaller processes. Ya. This allow the management complexity solving level 0 sampai level bisa sampai level 2. Ini. Kemarin aku sudah bilang kita sampai level 1. Ya, sebenarnya DFD bisa pecah sampai ke level sana sampai level bawah sekali. Oke. Nah, as a review, yang kalian bikin itu biasanya hanya untuk dilihat atau hanya penting-pentingnya itu dilihat oleh eksekutif. Ketika developer ternyata tahu ininya, developer ikut yang level bawahnya, karena disitulah dia mau bangun. Ya. Kalau kita bangun rumah, aku sebagai orang awam hanya pengen lihat bentuk rumah tersebut. Tukang pengen lihat gimana sih caranya letak WC seperti apa. Ya, next. Ya, ada level 0, semua proses, so sistem boundary sama sistem. So the main process first is system. Level 1 explode, semua proses 0 menjadi 1.0, 2.0, ya. Level 2 explode dari ini menjadi 2.1 dan seterusnya. Next. Ya. Mesti dalam definisinya mesti ada balancing. Ya. Golden rule. What goes in must come out. Apa yang kita masukin data kita mesti juga keluar tersebut. Oke. Atau mesti tahu kemana dia. Karena invert new input or output at low or level. Kenapa? Jadi kalau di level atas ada inputnya, jangan di level bawah ada input baru. Oke? Ya. Why is matter? David maksudnya ensuring model accuracy everything reality. Next. Jadi orang payment. Jadi contoh gitu ya. Proses 0, 2.0, proses payment. Input A, input info, B, or total. Output payment confirmation. Oke? Ya. Level 1 is review. Ngapain yang pertama? Validate credit card. Cek bank. Generate receipt. Input A dan input B enter this proses. Ya. Dan output C-nya mesti keluar. Jadi perlu nggak dua-duanya seperti semua? Tentu. Tapi kalau tidak, mesti ini masuk, keluarnya mesti ada yang C itu. Okay. Next. Ya. There is a black hole. What is it? A black hole is a process that has input but no output. Data goes in but nothing comes out. For example, a certain feedback from the client, but there was just confirmation ticket number or any response. Yeah, why is it wrong? This is logical error. Every process must produce some output or it serves no purpose. Yeah. Pernah nggak kamu bangun suatu kamera? Gimana rasanya kalau kemarin ya di tugas kalian kemarin yang bangun program, kalian bangun tombol aja, yang dia hanya diklik. Klik itu adalah input. Outputnya apa? Nggak ada outputnya. Ada guna nggak kamu sebut? Ya. Tapi ternyata, ya, kalau kita lihat, kalau kita bangun tombol begitu, outputnya bisa aja kalau ada suara klik. Pernah nggak ngerasain? Apa enaknya intinya, gunanya? Contohnya adalah sekarang adalah aku baru tahu ketika sedang mempelajari desain itu, ada namanya fidget tools kan? Aku ngerti terus.
tombol yang pencet doang, nggak ada ininya kan? Itu bagus untuk mental malah gitu. Ya, aku suka. Aku punya berapa banyak di rumah pencet tombol. Lepas kalau pencet tombol. Kemarin ya, aku ganti di sini satu itu. Ya. Tapi kalau nggak ada suara, nggak ada ini, ya, black hole. Next. Ya. Lalu miracle, proses miracle. Process of output but not input. Ya. General such report process that produces a detailed report without receiving any set data, database or parameter. Why is it wrong? What's the error? Gimana caranya kalau bisa dapat laporan tanpa ada data yang masuk? Oke, next. Ya. Lalu data dictionary. Apa dictionary? Definition. A central of defines every single data flow and stored in the diagram. Jadi real order Amazon. Ordernya sama dengan order ID plus customer ID, item ID, quantity, price, shipping address, payment info, order date plus total amount. Oke. Nah, ya. Jadi this also develops exactly the data of each file can be built into the system correctly. Next. Ya. Nah, lalu sekarang masuk ke IRD. Mundur. Jadi sekarang apa isi IRD? Kita lihat sekarang di sini. Kalau di DFD ada data, ya, tapi di IRD nggak ada. Kemana data itu simpan? Ini masih ada hubungan antara DFD dengan IRD atau IRD dengan DFD. Kalau ada data di IRD tapi nggak ada di DFD, kemungkinan DFD kamu salah atau DFD kamu salah. Nah, itu adalah salah satu di mana kita melakukan namanya review design. Kan kemarin saya bilang kan, kalau program kita rusak, ya, di bagian review itu murah perbaikinya. Karena kita tinggal baca, ambil titik itu berulang gitu. Ya, kalau desain salah, ya, kalau kita baca, kita review, ya, mungkin kita perlu sobek kertas gitu, atau kalau tadi kan titik kan, ini mungkin kertasnya kita buang. Lebih mahal kan kertas daripada HTTP kan, tapi masih bisa diperbaiki. Nanti gimana caranya kita mengcek desain itu sudah oke belum? Itu banyak caranya. Salah satu namanya review itu adalah kita melakukan gini. Kalau kita punya diagram A, B, C, D. Diagram A masih sesuai dengan diagram B. Diagram B masih sesuai dengan diagram C. Diagram B masih sesuai dengan diagram D. Artinya apa? Kalau ada barang di B, nggak ada di A, ada yang salah ini. Kita bisa baru kita mesti perbaiki. Langkah pertama sekali, yang susah sekali, ya, bukan memperbaiki. Ya, langkah yang pertama kan adalah mencari tahu kalau salah. Susah itu. Kenapa? Karena kita kalau bangun sesuatu, kita bangun dengan asumsi sudah benar. Ya kan? Oke, sudah benar. Sekarang tanya, oke, apa yang salah sekarang? Susah, kenapa? Kita sudah rancang, sudah kita anggap sudah benar. Ya. Nah, di RPL dibilang gitu ya, kalau kamu jago sekali bangun program, jago sekali ini ya, kamu tidak layak jadi tester. Kenapa tidak layak? Karena kamu sudah anggap itu sudah benar. Kerjaan tester adalah mencari kesalahan. Karena kamu anggap sudah benar, gimana mencari kesalahannya? Ya, tapi dengan menggunakan itu kita tinggal bandingkan A, B, C, D gitu. A sudah sesuai dengan B belum? B sudah sesuai dengan C belum? Oh, nggak sesuai. Nah, sekarang mana salah? A atau B atau C gitu. Baru kita mulai cari. Nah, langkah pertama adalah cari tahu dulu ada salah nggak? Nah, setelah itu langkah dulu adalah cari tahu di mana salahnya. Nah, itu repot sekali. Ya. Repot sekali. Oke? Ya. Langkah pertama tahu salah, langkah kedua adalah mencari salah. Makanya dibilang itu the first step, ya, to be wise is to know that you are wrong. Oke? Langkah kedua baru saja adalah untuk bagaimana memperbaikinya. Ya. Aku dulu suka ada tahu Ahok. Ya. Dulu ketika
ketika dia jadi gubernur, dia bilang gini, dia dikritik ketika kalau wartawan tanya sama dia, kamu nggak marah kamu dikritik sama ini? Wah, aku malah senang. Kenapa? Karena artinya yang mengkritik itu memberikan aku feedback. Biasanya aku mesti cari konsultan untuk bayar, untuk cari feedback, untuk cari masalah. Sekarang ada orang dengan baik hati memberikan feedback kesalahan ada masalah dengan gratis. Kamu tahu nggak berapa sewa ini? Sewa akuntan untuk cari ini, cari salah. Mahal sekali. Ya. Oke. Ya. Susah. Aku aja minta kalian bisa survei susah. Padahal kalau bisa maksa kalian bisa survei. Ya. Oke, satu aja. Next. Ya, next. Ya. Oke. Jadi, sekali lagi entity adalah thing, student, course, customer, product. Atribut adalah tipenya. Nama student, course ID, product price. Dan itu adalah yang menghubungkannya. Kemarin aku anggap kalau kemarin sudah bangun itu ERT sederhana. Ya, misalnya ini ya. Bagaimana cara bangun ERT yang bagus? Itu 2 pertemuan di base data. Didalamin gitu. Enggak, setengah semester pelajari itu. Itu pun masih dasar sekali. Ya, next. Ya. Ya. Lalu kita tentukan hubungannya apa? Many to many, many to one to one. Ya. You cannot directly implement this is a relational database. How do you link a viewer, node, and a Facebook movie DVD for every movie you watch? Susah. Next. Okay. Solution. Many to many. Ya. Next. Okay. Lalu solution. Jadi apa? Contohnya, student bisa melamar, bisa masuk ke banyak kelas bisa diikuti banyak siswa. Ya. Jadi kalau begitu apa isi daripada entity relasi? Course ID, course ini grade semester sama relasi. Jadi kalau kita lihat secara IRD, biasanya ini sini ada atribut ID, nama, dan lain-lain gitu. Ini juga ada ID kelas, nama. Oke. Nah, kalau kita ya bikin ini relasi, maka ya ini otomatis isinya adalah ini sama ini. Tapi bisa aja ini juga memiliki atribut lain. Maksudnya apa? Oke, sekarang apa guna ini? Guna ini adalah agar bisa diterjemahkan menjadi tabel di dalam database kita. Ini apa tabelnya? Tabel student. Isinya adalah ID, nama, lalu gitu. Baik ya. Itu sama. Kelas, ID kelas, nama, dan lain. Oke? Ya. Dan sekarang apa isi tabel ini? Tabel ini kan nggak ada atribut kan? Jawabannya otomatis dia sudah ngambil atribut dari sini, yaitu adalah ID sudah. Terusnya kita kalau gini ditulis adalah student dot ID, karena kita ngambil ID dari tabel student ID-nya. Jadi student dot ID baru kelas dot ID lagi. Ya. Karena kita menghubungkan dua itu. Maksudnya langsung begini tabelnya otomatis. Oke? Nah, tapi bisa aja kita tambah atribut lain.
Grade semester sama dengan dia taruh sini. Apa itu ya? Sesuai dengan ini. Oke? Nah, pertanyaannya, kapan kita perlu taruh atribut di sini? Nah, itu dipelajari juga benar. Biasanya kita nggak pengen taruh atribut di relasi. Bagusnya kita taruh atribut di sini. Ya, tapi kalau perlu emang taruh sini. Kalau emang nggak bisa lagi taruh situ, kalau dibutuhkan. Tapi biasanya kita nggak pengen. Dalam membangun database kita biasanya menganjurkan jangan taruh atribut di dalam relasi. Oke? Tapi kalau emang terpaksa ya sudah. Next. Ya, mundur. Nah, sekarang normalisasi. Ini 2 pertemuan minimal dipelajari. Dan biasanya di akhir-akhir semester di bahasa data. Ya, normalisasi adalah membuat tabel kamu lebih bagus. Ya, ada banyak rumusnya. Next. Ya, kenapa? Supaya tidak ada insert anomali, update anomali, sama desert anomali. Ini apa? Jadi begini. Andai kata, ya, aku punya andai kata di sini aku masukin juga sini adalah tabel nama ini. Oke? Di sini ada nama, di sini ada nama. Oke? Nah, seperti sini. Sekarang nama kamu saya ubah di sini. Ya, dari nama kamu kayaknya Ali gitu. Ubah. Masalahnya sekarang di sini nggak berubah namanya karena yang aku ubah hanya tabel situ. Oke, lalu contohnya aku delete, ini sudah lulus, ini bisa juga di delete, ya. Oke, jadi itu namanya anomali. Gara-gara data ada yang di dua tempat, maka bisa terjadi anomali karena satu data isi ini atau data-datanya yang berbeda. Next, ya. Oke. Salah satu cara untuk memanfaatkan namanya first normal form. Next. Atau misalnya namanya second normal form, itu dibikin lebih detail lagi. Next. Setelah namanya third normal form. Setelah ada next ada kurang. Ada namanya fourth normal form. Itu biasanya untuk tabel-tabel yang lebih. Biasanya kalau tabel kamu sederhana 1 sudah cukup. Kalau lebih kompleks 2, sangat kompleks 3. Dapat 3 diturunkan, ya. Habis itu ada lagi namanya BCNF. Habis itu ada lagi kalau tabel kamu lebih kompleks lagi, kita menggunakan fourth normal form. Fourth normal itu biasanya digunakan padanya contoh itu satu atribut memiliki banyak tipe data. Contoh begini, kamu bikin hobi gitu, tapi satu siswa boleh memiliki dua hobi. Maka kita habis itu menggunakan sistem namanya fourth normal form, memecahkan tabel itu sehingga sisi apa? Jadi ketika kita bangun ini, ya, ini sudah agak susah bangunnya. Setelah itu kita terjebak menjadi tabel, ya. Setelah jadi tabel, sekarang habis itu kita mesti lakukan normalisasi terhadap tabel-tabel ini. Pastikan dia sudah bagus. Jadi secara sederhana, ini menjadi ini sudah awalnya gampang nggak ini ke sini? Gampang, ya. Tapi belum tentu dia bagus. Setelah itu kita pelajari lagi, kita pecahkan itu menjadi, kita perbaiki sesuai dengan normalisasi. Normalisasi kita bangun pun tergantung levelnya, mau yang biasa, mau yang sedang, mau yang kompleks atau sangat kompleks. Ya. Untuk itu gimana caranya? Kita habis itu mempelajari namanya dependensi. Sekali lagi, base data. Ya, nggak sekarang dipelajari, hanya mau next. Ya. Ya. Lalu apa keuntungannya menggunakan normalisasi? Pertama, data kita lebih aman, integritas, artinya datanya selalu stabil gitu. Yang kedua, data kita atau basis data kita lebih kecil ukurannya.
Kenapa? Tidak ada perulangan, duplikasi nggak ada. Ya, dan juga secara itu bagus secara logikal. Tapi, ya, apa yang kita hilang? Baca speednya berkurang. Kenapa berkurang? Karena untuk setiap kali kita mau baca, yang dulu contohnya kan aku bilang oke, nama nim ini, nama nim ini, nama nim ini. Ya, tapi kalau nim bisa berulang-ulang tuliskan, itu kan berulang datanya kan? Nggak masalah untuk baca, ya. Tapi kalau kita normalisasi, kita bilang nggak boleh berulang. Gimana cara sistemnya berulang? Kita pecahkan tabelnya. Nim nama, nim ambil kelas, nim ambil ini berulang. Jadi kalau banyak, si ini ngambil kelas apa aja, maka kita mesti gabungkan lagi dua tabel tersebut, baru ambil yang nim ini aja. Lebih repot bacanya, ya. Nanti lah kalau kalian pelajari di bahasa data baru kalian pelajari. Misalnya kamu nggak baca, ini, ya, ini kita pelajari. Jadi misalnya ini, kalau kamu bangun database gitu, database kamu kalau kamu bangun gimana bagusnya? Pertama kita lihat ukurannya. Lalu kedua, berapa waktu untuk ngebaca atau ngambil data query? Berapa banyak waktu untuk suatu insert segala macam? Itu dipelajari. Dihitung gitu. Oh, kalau begitu database aku bagusnya, kadang-kadang bagusnya dia kurang efisien, tapi bagus untuk read cepat. Ya. Jadi bisa aja secara integritas kurang, tapi secara itu malah cepat kerja. Jadi kita itu mana yang paling bagus? Nggak bisa bilang. Ya, kenapa? Kalau mau cepat, ya kemungkinan database kita nggak efisien. Ya, kalau mau efisien, dia mungkin nggak cepat. Oke, next. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih mendalam lagi. Ya, biasanya cuma semester 4. Baru kita masuk ke namanya object oriented. Ya. Kita masuk ke UML, Unified Modeling Language. Kita kemarin hanya mempelajari DFD, ERD. UML itu jauh lebih panjang lagi diagramnya. Unified Modeling Language. Modeling language yang dipakai secara umum. Next, ya, what is UML? This is starting visualization for specified visualization of object oriented system. Ya, kalau ini ERD structure, UML adalah object oriented. Kenapa penting? UML provides common language for some architecture developer and recommended system design. Sudah umum dia dibaca. Next, ya, apa bedanya antara structure dengan object oriented? Structure sebetulnya adalah proses orang data. This object are modeled separately, data flows through process. Object oriented, ya, sees the world as an object. An object is a single unit that bundles the data, attributes, and behaviors together. Example: a student object adalah nama datanya, tapi dia juga bisa ngambil kelas secara kemampuannya. Oke, next, ya. Nah, bukan berarti UML nggak punya ERD sama DFD, punya, ya. Tapi setelah itu dia juga punya yang lain, use case diagram, activity diagram, sequence diagram. Kalau kalian TA di informatika, pasti mesti tuliskan ini, atau minimal ini sama ini, karena ini bisa diubah menjadi objek diagram. Begitu. Ya, kapan kalian pelajari? Selama biasanya pelajari di awal di RPL, habis itu dipraktekkan sampai akhir semester. Ya, di RPL itu. Next. Ya, use case. Use case adalah diagram yang dipakai untuk menentukan apa yang bisa dilakukan sistem dan bagaimana sistem bekerja dengan manusia. Next. Ya. Use case ada isinya aktor, use case sama sistem boundary. Next, ya. Jadi contoh dalam sistem, aktor adalah member, library, use case, borrow book, return book, dan catalog. Ya, use case for librarian, admin member, management inventory, borrow book. Next, mundur. Ya, sekarang coba aku gambarkan ini.
lalu bikin kotak. Ya. Ini adalah namanya boundary kalian. Apa yang sistem, apa yang di luar sistem. Tuliskan di sini, ini adalah aktor. Aktor adalah apa tadi aktornya? Member sama apa? Librarian, ya. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh student? Apa? Borrow book. Nah, ini selalu adalah kata kerja. Apa lagi? Return book. Habis itu? Apa? Search. Lalu untuk library apa? Apa? Add member. Terus? Manage inventory. Ya. Nah, sekarang kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh member apa? Bisa borrow, bisa return, bisa search. Library bisa add sama ini. Jadi dari situ kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh sistem dan bagaimana dan bagian mana yang bisa dilakukan oleh setiap. Lalu jangan lupa sini juga mesti dituliskan bahwa ini adalah sistem library system. Jadi ini adalah sistem library, kita tahu ini isinya. Kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan usernya. Oke, ini adalah contoh daripada use case. Biasanya kalau kamu sudah punya functional requirement, biasanya aku akan bilang, bikin functional, langsung bikin use case. Tugas kalian adalah bangun use case sebesar ini. Dari requirement yang kamu sudah bangun. Dari tugas kemarin. Ya, jadi tentukan dulu. Jadi apa tahap pertama? Dari requirement kalian siapa aktornya? Oke? Itu yang jadi masalah buat kalian sekarang adalah cari aktor. Karena kalian biasanya sudah ini sudah ada di kalian. Yang belum ada adalah aktor kalian belum kalian jelaskan. Nah, itu bedanya kalau kamu menggunakan agile. Kalau agile bilang si ini maunya ini, si ini maunya ini. Ya? Oke. Next. Nah, habis itu ada lagi include. Ini nggak akan langsung sentuh. Ini sudah mendalam sekali ke use case. Next. Ya. Sama juga next. Kita nggak akan sentuh ini. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang punya 3 diagram. ERD, DFD, use case. Dan saya bilang kan, kalau kita pengen lihat, sudah benar diagram kita. Lihat di ERD ada nggak datanya di DFD? Di DFD ada nggak datanya dari di ERD? Oke. Sekarang kita lihat lagi ke siklus diagram, apa ke use case diagram. Apa? Biasanya kita tahu bahwa use case itu sudah benar belum? Maka lihat lagi DFD sama ERD kita, gimana hubungannya? Ya, next. Ya. Data store di baca in ERD baca saja. The rule: every data store in DFD must map to ERD. Jadi kalau data source data store, maka ERD juga masih menyebutkan ini. If ERD knows exactly what inside the data store. Next. Ya. Sekarang bagaimana dengan use case? Use case adalah melihat prosesnya. Kalau ada proses ya yang besar itu di dalam DFD, ada nggak use case ininya di sininya? Ya, kalau nggak ada di ED kamu salah atau use case kalian salah. Ya, oke. Jadi use case maksudnya define single function is the video. So in what from user view? DFD can be drawn to show internal data flow single use case. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kamu pecahkan itu ya, pecahkan sekalian, ada nggak bagian ini? Dia bilang, ini bagian mana? Biasanya nanti kita bikin tabel untuk lakukan apa namanya itu review. Apa lagi ada tadi ya? Coba buka ChatGPT, ya. Aku lupa kalimat berikutnya. Ya. R and R itu review and what?
R and R sama dengan review and yang kedua lupa, yang kedua itu. R and R sama dengan review and apa gitu, lupa ininya, and what gitu. Aku lupa R berbeda apa ininya. Apa jawabannya? Apa? R coba ini. Revision, review and revision, ya, review and revision. Biasanya kita bikin begini, tabel gitu, terlihat, ya. Kalau kita mau ingatnya, jadi ini kalau use case, ini bikin DFD. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 1 kan jadi ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Nah bisa aja 1 ini sini bikin, oke ada gitu, ya. 2 mungkin ada di mana, 2 di kontennya, ya. 4, nah ini kontennya gitu, ya. 3 gitu, 3 mungkin di 4 gitu. 5 nah. 5 kita bikin di 2. Nah sekarang ada masalah nggak sekarang? Di tabel ini kalian ada masalah nggak? Ada masalah. Kenapa? 5 nggak pernah dipakai. Ya. Sementara 1, 2, 3 sudah ada semua use case-nya. Artinya antara 2 ini nggak dibutuhkan atau use kita kurang. Ya. Ini biasanya kita kalau cara paling gampang adalah bikin tabel contek gitu. Ininya mana DFD-nya, ini mana DFD-nya, ini mana atau DFD-nya mana use case-nya gitu dibandingkan. Ya, kalau ada semua Padela sudah tahu, Padela sudah ada tahu bahwa sudah lengkap dari DFD sama use case-nya. Sering sekali yang paling fatal adalah ada use case nggak ada DFD. Ada DFD nggak ada use case-nya gitu. Nah, artinya ada yang kurang dari diagram kita. Ya. Belum salah, itu belum cari salah, hanya melihat komplit nggak diagram kita itu. Oke, ya, next, ya. Jadi analis use case, buat ada sistem tertentu, lalu sistem exponential, scope. DFD lihat bagaimana prosesnya, dia lihat bagaimana cara menyimpan datanya. Next, ya. Lalu sekarang lagi, balik kita feasible study. Ya, technical, economical, sama operational. Next, ya. Lalu isi daripada sudah apa? Kemarin sudah kalian isi ya. All use case, all DFD, complete ARD, data dictionary, functional, non-functional. Kemarin yang sebenarnya lihat ada introduction-nya. Tapi setelah itu, ya. Diagram itu masih sudah ada, minimal yang 3 itu, use case minimal sudah ada. Kalau lengkap sekali, use case, DFD sama IRD. Itu sebagai, kenapa itu perlu dibikin? Sebagai gambaran umum bagaimana cara kerja sistem kita dan apa yang perlu disimpan. Belum masuk ke desain itu masih ini kita masih ke awal sekali. Desainnya belum ini ya. Makanya kalau kita lihat dari RUP, desain itu sudah dimasukin ke dalam ketika kita bangun requirement. Next, ya. Lalu lagi DFD, balancing, pecahkan, resolution, normalisasi sama UML. Next, ya. Oke. Perhatikan sekarang suatu masalah. Kamu lagi bangun program. Klien bilang, just add one button so I can see customer history on the other page. How do you use the DFD and the model to explain this? It's not simple.
Klien bilang tolong tambahkan tombol hanya supaya bisa melihat apa? History of order page. Katanya sederhana kan? Kita bisa bilang enggak, itu enggak sederhana, itu malah panjang kerjanya. Nah, kita bilang di FD kita masih tambahkan proses baru, masih ada query history, masih ada performance input sama check out. Dari FD kita bilang perlu relasi baru, perlu join baru, perlu tabel, itu perlu di indeks baru. Ya, data lalu untuk mengagregasi itu juga panjang. Ya. Jadi dari model ini kelihatan bahwa klien minta apa? Maksudnya kita gambarkan. Ini Pak, lihat sekarang gambarnya ini sekarang ini yang mesti dibangun. Soalnya bilang, tolonglah tambahkan ruangan kecil di sebelah rumahku gitu. Gimana bentuknya? Gambarnya blueprintnya. Nah ini blueprintnya. Jadi kamu tahu kan? Semen sekian banyak, waktu sekian banyak, listrik gimana pipa segala macam taruh. Ya. Kalau nggak ada itu susah. Bilang, karena dianggap mudah klien. Kita mesti menggambarkan bahwa oke lah. Aku mau bangun, tapi kamu masih bayar tambah. Kenapa? Karena begini. Kalian tolong tambahkan kamar baru di sebelah itu. Berapa harganya? Ya mesti ditahu gitu. Nah, itu tombol itu bisa dianggap sebagai satu kamar di dalam rumah gitu. Oke? Pertanyaan, fondasi kamu kuat nggak tambah satu kamar lagi? Ya, kalau kamu sekarang lihat gitu. Siapa terkali lihat PIM? Kalau kamu lihat dari luar mereka sekarang lagi bongkar semua itu kan, itu nggak mudah itu ininya. Fondasi mereka itu diperkuat, ya. Oke. Kalau kita bilang, tambah aja satu lantai lagi di atasnya, nggak semudah itu. Ya, next. Ya. Sekarang lagi normalisasi, ya. Kita gain integrity tapi mungkin kehilangan speed. Next. Ya. Nah, ini enggak. Terus kalau ada hanya ini. Ya, hanya bikin use case. Oke. Habis itu bikin tabel ini. Ya. Mana DFD-nya, mana use case-nya. Kalau use case ini mana DFD-nya gitu. Kebayang maksudku? Ya. Artinya use case baru buku ada nggak DFD-nya? Oh ada gitu. Ada artinya kalau return buku perlu DFD 1 dan 2. Kenapa? Kalau segi proses dia pinjam baru bisa balikin gitu. Iya. Oke. Jadi bisa. Jadi jangan anggap ini one to one. Bisa aja ada 1 2 juga begini bentuknya. Ya. Saat ini punya 2 use case gitu pakai. Gantung. Ya. Oke. Yang penting adalah use case ada DFD-nya, DFD ada use case-nya. Jangan ada DFD nggak ada use case atau use case nggak ada DFD. Artinya ada yang kurang. Iya, artinya nggak lengkap artinya kan? Ada yang kurang. Jadi belum lihat salah, hanya melihat lengkap nggak. Oke. Next. Ya. Contohnya ini adalah tugas kalian kemarin. Atau nyuruh kalian bikin movie tiket, ya kan? Use case adalah buy tiket customer. Ya. Nah sekarang aktornya siapa kan itu? Ada kasir nggak kalian sedikit? Oke. Dia ada proses, contoh. Select movie, choose seat, payment process, jadi tiket. Lalu dari segi ininya, customer, movie, show time, tiket, theater. Ini yang level. Ini dia bikin tabelnya dalam bentuk 3NF. Sudah formatnya ini. Ya, next. Ya. Apalagi contohnya kalau masuk sistem model, DFD, order process. Handle the process from add to cart to the. Jadi banyak prosesnya itu. Database-nya juga banyak, use case-nya. Ya, handle the use case untuk salah satu kerja. Next. Ya. Hospital. The patient can have many doctors, doesn't have many patients. Solution appointment. Taruh sebagai relasi patient dokter. Ini mesti ada. Jadi kalau ini bilang patient appointment dokter. Ya. Jadi ininya kurang.
perlu tambahkan entitas baru, namanya adalah appointment. Oke, hanya kadang-kadang di penjelasan tadi aku bilang suatu relasi bagusnya tidak dikasih atribut. Kalau atributnya sudah agak banyak, bagusnya itu kalau kita bicara bagusnya itu dijadikan sebagai suatu entitas malah. Ya, begini kan? Ini punya atribut banyak, sudah jadikan sesuatu entitas gitu. Maka sekarang kita punya 3 entitas, 2 relasi. Next. Ya. Nah, banyak hal yang mesti kalian perhatikan dalam ini. Ya. Ya. Pertama adalah DFD itu bagusnya balance, jadi input masuk ada yang keluar. Ya. RD, ya. Lalu normalisasi sama use case dan ya. Tapi kalau buat kalian cukup buat kalian ada gini. DFD-nya ada nggak ERD-nya? Ya. Oke. Lalu di use case ada nggak DFD-nya? Jadi bandingkan DFD ke use case ke DFD, DFD ke ERD. Ya. Untuk itu cukup bangun tabel aja, tapi aku nggak nyuruh kalian bandingkan DFD dengan ERD. Itu agak repot. Kalian belum belajar data store masalahnya. Jadi cukup use case dengan DFD aja bandingkan. Ya. Tapi coba dia lihat antara use case kalian DFD kalian dengan ERD kalian. Data yang di use case ada nggak di ERD? Gitu. Nih, nggak usah di tabel. Coba lihat sendiri aja. Next. Ya. Minggu depan kita akan mulai masuk ke yang paling benci. Ya, IMK. Ya. Aku nggak begitu suka desain segala macam. Walaupun aku ngerti, aku nggak suka. Ya, bikin cantik sesuatu ada susah berat. Aku nggak. Ya, tapi ini yang dipelajari penting ini. Ya. Ya. Jadi kita sudah selesai di blueprint. Next di design construction plan. Next. Ya. Jadi yang mesti kalian pelajari kalau kalian benar-benar mau mendalami ini, kalau mau jadi orang informatika, DFD, database, normalisasi, use case, ya. Oke. Nah, sekali lagi, gambar, a picture is worth 1,000 words. Jadi dengan gambar itu lebih gampang daripada orang baca intro. Oke, next. Habis. Ya. Ya. Ada pertanyaan di sini? Oke. Ya. Sekarang kamu sudah ngerasain tugas kalian dari pertemuan 5 sampai sekarang lanjut terus ya. Ya. Bagusnya begitu emang. Daripada aku bilang aja tugas besar kali ini tolong siapkan di akhir semester gitu. Ya. Kalau begini enak kan pada saja di akhir semester sudah siap tugas besar kalian. Sudah step by step. Iya, tinggal bikin buku aja gitu istilahnya gitu. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita ketemu lagi jam 10.15 ya. Sudah setengah jam. Kadang-kadang saya nggak jelaskan. Itu mestinya panjang sekali ERD sama DFD sama use case. Belum lagi siklus diagram. Gitu. Ya, sama objek diagram sama activity diagram itu banyak sekali tuh bisa itu minimal 4 pertemuan minimal ya. Oke? Ya. Ya, kalau nggak ada